Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece yang pada kesempatan kali ini Mr. K bakal breakdown episode terbaru animenya. Karena patut disayangkan kalau nggak Mr. K breakdown karena ya you know lah, Nika bakal hadir di Agustus nanti kira-kira ya. So, tanpa basa-basi kejelas, monggo enjoy breakdown anime episode terbaru, oke? Let's go! Guys, ada yang berbeda pada new anime episode minggu ini, sebab mereka gak melanjutkan pertarungan sengit di Onigashima. Malahan ya, Toei Animation menyebutnya sebagai episode spesial, dimana kita akan diajak oleh Chopper dan juga Sanji untuk merekap hal-hal menarik apa aja yang terjadi sepanjang pertarungan King melawan Zoro sebelum menuju klimaks pertarungan. Well, memang agak menyakitkan untuk kita yang menunggu selama seminggu ini, tapi mau bagaimana lagi rek, balik ke poin semisal anime One Piece adalah anime weekly. Tapi melihat gimana mereka mau mendelay episode 1062 dengan episode spesial, maka seenggaknya ada dua hal penting yang bisa kita ambil dari sini. Pertama, kita bisa merasakan hype yang lebih-lebih untuk mendapatkan sensasi fight Zoro melawan King. Sedangkan yang kedua ya, pihak studio pasti lagi menyiapkan animasi luar biasa sehingga sampai dikasih jeda 1 minggu untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Makanya jangan skeptis dulu ya rek, just enjoy the moment. Mr. K aja paksain kalau ada episode-episode kayak gini. Nah, setelah menonton episode spesial kali ini ya, Mr. K seenggaknya mendapatkan 9 poin penting buat kita highlight. Kita bahas one by one ya. Number 1, Zoro yang kembali fight. Poin pembuka kita mendapat informasi dari Chopper semisal Zoro mendapat luka yang luar biasa menyakitkan akibat pertarungannya melawan Kaido. So, Chopper sendiri sampai meminta maaf karena pengobatan yang ia lakuin gak membantu banyak. Lalu Sanji juga ngedumel semisal Zoro udah dibantu olehnya tapi masih aja suka mengeluh. Ya gimana gak ngeluh ya, Sarah Sanji ngeperban Zoro kayak ngeperban daging. Adapun yang bisa membuat Zoro bisa kembali bangkit ya adalah obat super yang diberikan oleh Miyagi. Obat super ini memang bisa memberikan kesembuhan instan, tapi seperti hal yang dikatakan Chopper, masih ada efek samping setelah penggunaan obat tersebut dan itu yang dikhawatirkan oleh Chopper guys. Well, di masa pemulihan Zoro ini ya, big applause jelas perlu kita berikan ke Marco yang sukses menahan King dan Queen sebelum akhirnya Zoro serta Sanji dapat kembali bertaruh. Yang kedua, makna kemenangan Zoro dan Sanji. Next, momen yang disorot selanjutnya ya, terkait pentingnya memenangkan pertarungan yang saat ini dihadapi oleh Zoro dan Sanji. Yaps, keduanya udah berdiri di lantai pertunjukan dan udah sama-sama ngasih serangan terbaik mereka untuk bisa membuat King maupun Queen merasakan dampak hebat dari kekuatan sang sayap Raja Bajak Laut ini. Tapi momen menarik ketika Zoro dan Sanji yang terkenal hobi bersaing dan saling menghina ini ya, ternyata memiliki satu pemikiran yang sama tentang pentingnya menang dalam pertarungan melawan dua sosok terhebat All-Star itu yakni kemenangan mereka akan mengantarkan sang kapten Monkey D. Luffy lebih dekat untuk menjadi sosok Raja Bajak Laut. Dan momen yang benar-benar menunjukkan apa arti dari perkataan Robin kan, kalau mereka berdua memang the real sayap dari sang raja. Number 3, Zoro dan Sanji kompak dengan caranya sendiri. Highlight selanjutnya ya, kekompakan Sanji dan Zoro dengan caranya sendiri-sendiri. Momen ini terjadi ketika Sanji agak sedikit mengeluhkan perasaan yang aneh pada tubuhnya. Serangan King tiba-tiba datang, hebatnya Zoro sigap menahan serangan King menggunakan pedang andalan, sehingga Sanji yang tengah lengah masih terselamatkan oleh babang Zoro. Makanya Zoro bilang Sanji utang nyawa kan. Dan utang nyawa tersebut langsung dibayar lunas oleh Sanji dengan menangkis serangan Queen yang mengarah ke Zoro. Memang dua pihak ini pada dasarnya saling melengkapi, cuman tetap kehitung gengsi sih. Baik Zoro maupun Sanji, keduanya bakal siap membantu satu sama lain terlepas rivalitas yang keduanya miliki. Yang keempat, kekuatan King sebagai All-Star. Lanjut kita dipertunjukkan soal gimana hebatnya kemampuan King yang benar-benar menunjukkan dirinya layak disebut sebagai All-Star. Julukan All-Star sendiri ya memang disematkan kepada 3 kru terkuat di Pirates, yakni King, Queen maupun Jack. Julukan itu dibuktikan sepenuhnya oleh King. Beberapa kali ia mementalkan Zoro. Dari Zoro sendiri bukan tanpa perlawanan sih. Beberapa kali ia melancarkan serangan dengan kecepatan dan kekuatan yang tinggi. Salah satunya momen Zoro melancarkan Santoryu Witoragari hingga membuat crash hebat, namun belum ada tanda-tanda luka serius yang dimiliki oleh King. Number 5, situasi King Zoro. Berikutnya kita ke situasi pertarungan King melawan Zoro. Berkat benturan serangan sebelumnya tadi ya, Zoro sampai terpental hingga keluar kastil dan kini mereka melanjutkan pertarungan di sekitar kastil. Namun masih di tanah Pulau Onigashima yang tengah melayang. Serangan Zoro tadi juga sukses membuat topeng dari King sedikit terbuka baik Zoro dan King sama-sama mempunyai emosinya masing-masing dalam pertarungan ini.
King karena topengnya telah dirusak ya, sedangkan Zoro kesal lantaran King seolah-olah bertarung melawan Zoro, tapi cara mengalahkannya bukan dengan pedang, melainkan dengan berusaha membuat Zoro jatuh, yang mana membuat Zoro mengatakan setidaknya bunuh aku menggunakan pedangmu. Well, sebagai seorang samurai nampaknya Zoro tak bisa menerima kekalahan pertarungan seperti itu ya. Number 6, Janji Zoro dan Sanji. Highlight menuju pada saat Zoro dan Sanji berjanji satu sama lain. Di tengah-tengah pertarungan, Zoro dikagetkan dengan dering denden musi yang rupanya sempat diselipkan oleh Sanji. Tindakan Sanji ini bukan tanpa tujuan ya. Gimana pun Sanji merasakan ada yang aneh pada tubuhnya dan takut dirinya akan menjadi monster. So, untuk mencegah sesuatu lebih buruk terjadi, Sanji mengetahui ya hanya Zoro lah yang dapat menghentikannya. Karenanya ketika nanti Sanji lepas kendali, Sanji berpesan kepada Zoro agar membunuhnya. Zoro mengiyakan permintaan itu dengan catatan Sanji gak boleh mati sebelum hal itu sungguh terjadi. Beruntung momen menyakitkan ini ya gak jadi terjadi rek, karena semisal terjadi kalian tahu sendiri kan seberapa deg-degannya para fans One Piece. Analisa Zoro kepada kekuatan King. Yang ketujuh deh, highlight Zoro mulai mengamati keanehan pada tubuh King. Ia merasa King sangat-sangat kuat dan cukup menyadari semisal King bukanlah manusia biasa. Zoro juga menganalisa soal sayap maupun api yang keluar dari punggung King. Semua itu benar-benar membuat Zoro kebingungan. Zoro meyakini ya, semisal ia nggak berhasil menebak misteri tubuh King ini, maka kemungkinan dia buat menang melawan King bakalan sangat kecil. King pun memahami kalau Zoro tengah mencari tahu tentang misteri tubuhnya. Namun King di sini masih cukup tangguh sampai bisa membuat Zoro terpental dan setengah sadar. Number 8, misteri pedang Wano Kuri. Kita ke highlight selanjutnya guys, yang dimana Zoro mulai menyadari sesuatu, yakni terkait dengan pedang yang ia miliki. Beberapa pedang milik Zoro ternyata punya kaitan erat dengan Wano Kuri. Misalnya Sandai Kitetsu, pedang tersebut rupanya dibuat langsung oleh Tengyama Hitetsu. Terus ada Susui, pedang yang sebelumnya dimiliki oleh Zoro sebelum akhirnya ditukar oleh Enma. So, Zoro sempat mempertanyakan kenapa pedang-pedang hebat ini ya, khususnya Sandai Kitetsu, bisa sampai ke negeri East Blue padahal asalnya dari Wano Kuri. And last, number 9, kekuatan Enma dan potensi terbaik Zoro. Well, ini adalah highlight terakhir ya, terkait dengan Enma yang mulai lapar. Yap, seusai mengingat obrolan masa lalunya, Zoro akhirnya memahami Enma merupakan pedang dengan julukan Raja Agung dari Neraka. Lebih dari itu, pedang ini memilih penggunanya, bahkan sampai meminta sang pengguna mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Di awal jelas terlihat Zoro sangat kesulitan mengendalikan Enma sampai sempat disinggung oleh King. Ia baru lihat seorang pengguna pedang kerepotan sama pedangnya sendiri. Ya, Zoro memahami pasti Enma tengah mengujinya. Terlebih pengguna sebelumnya, Oden bisa membawa Enma layaknya pedang biasa. Padahal jelas Enma pedang yang sangat-sangat amazing re. Alhasil Zoro yang sudah mengetahui apa yang harus ia lakuin, berhasil membangkitkan Housoku Haki sesungguhnya, dan pertarungan melawan King pun siap memasuki babak baru. Oke, itu dia rek, terkait beberapa highlight penting dalam episode spesial kali ini. Semoga di next episode kita bisa dipuaskan ya. So, apa harapan kalian di episode 1062 nanti yang sebenarnya? Tulis-tulis aja di komentar, oke? So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam